Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar suara pertobatan dimanapun saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali pada pagi hari ini dengan satu tema, menjadi rusak karena iri hati. Jemaat yang terkasih, sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, pendengar suara pertobatan, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati, kuasa Roh-Mu Bapa yang mengurapi kami, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari ini bagi kami sungguh menjadi rema yang mendalam dalam hidup kami Bapa, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan iman, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, menjadi rusak karena iri hati. Kita melihat dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kedua, dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Firman Tuhan katakan pada kita hari ini bahwa saat ini firman Tuhan tidak mau sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan, mari bebaskan diri kita dari satu sifat iri hati. Mari bebaskan diri kita dari satu sifat dengki terhadap sesama kita, terhadap siapapun yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan ingatkan kita di ayat yang pertama di pasal keempat kitab Yakobus ini dikatakan, dari manakah datangnya pertengkaran, dari manakah datangnya perkelahian, dari manakah datangnya perselisihan, perseteruan di antara orang-orang percaya, bahkan antara orang-orang yang hidup saat sekarang ini di dalam dunia ini, bahwa dikatakan dari manakah datangnya seluruh perselisihan itu. Dikatakan firman Tuhan, bukankah itu datangnya dari satu sifat, datangnya dari satu dosa yang dikisahkan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, yang memiliki banyak sekali cerita, yang memiliki banyak sekali kisah yang disampaikan kepada setiap orang percaya, yaitu tentang dosa iri hati. Allah mau supaya hari ini kembali jemaat Tuhan sungguh-sungguh dimurnikan kembali kehidupannya, supaya dosa iri hati tidak menguasai hidup kita. Dosa iri hati tidak kembali membalut seluruh pikiran kita, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kata iri hati, yang sungguh-sungguh lepas dari kata dengki. Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa bukan dengan cara iri hati, bukan dengan cara dengki engkau akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Bukan dengan cara itu engkau akan memperoleh apa yang engkau ingini. Tetapi dikatakan pada bagian ini bahwa engkau tidak akan memperoleh semua yang engkau inginkan itu, tidak memperoleh apa yang menjadi harapanmu itu, kalau engkau tidak berdoa. Firman Tuhan katakan kepada kita pada ayat yang pertama ini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Sengketa dan pertengkaran yang ada di antara kita. Ada orang tua dengan anak-anaknya, ada anak-anak dengan saudara-saudaranya, ada orang tua dengan rekan bisnisnya, bahkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Timbul yang namanya sengketa, timbul yang namanya pertengkaran. Kenapa? Karena ada dosa iri hati yang menguasai orang-orang itu. Firman Tuhan ingatkan kepada kita tentang kisah Kain dan Habel. Diceritakan dalam Kejadian pasal 4 bahwa Kain memiliki satu sifat iri hati. Kain memiliki satu sifat dosa karena iri terhadap persembahan adiknya yang diindahkan oleh Tuhan. Kain menjadi kecewa, Kain menjadi marah, Kain ingin membunuh adiknya karena persembahannya. Karena bagaimana Allah memperhatikan persembahan Habel, tetapi tidak mengindahkan persembahan Kain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mau dari setiap kisah dalam perjanjian lama yang diceritakan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, membuka mata rohani kita bahwa iri hati hanya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pada bagian ini dikatakan, saudara, dalam perjanjian lama juga disampaikan bagaimana kisah anak sulung dengan adiknya, bagaimana adiknya yang sudah mengambil harta warisannya, bagaimana dia yang sudah mengambil bagiannya dari rumah bapaknya, pergi meninggalkan keluarganya, memboroskan semua harta yang dia miliki dengan berjudi, dengan mengikuti segala keinginan-keinginan kemudaannya, dengan mengambil pelacur-pelacur untuk memuaskan nafsunya, dan pada sampai titik terendah dia sudah tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika dia berbalik kembali kepada rumah bapaknya, timbul keirian hati kepada saudara sulungnya, karena ayahnya, bapaknya menyambut adiknya yang hilang ini, adiknya yang sudah menghabiskan seluruh hartanya ini, menyambut dia tidak seperti seharusnya, seperti yang dia mau. Ada tari-tarian, ada jubah-jubah kemegahan, ada pesta-pesta penyambutan, menimbulkan rasa iri hati kepada saudara sulungnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mau supaya kita, setiap pribadi lepas pribadi, hidup dengan penuh ucapan syukur dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Allah mau supaya jemaat-jemaat Tuhan hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan dengan apa kita boleh melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih. Sifat iri hati timbul karena ingin memperbandingkan. Sifat iri hati timbul karena kita mau memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Suka memperbanding-bandingkan. Kok dia lebih cantik? Kok dia lebih ganteng? Kok dia lebih kaya? Kok dia lebih terpandang? Kok dia sepertinya lebih banyak dipuji orang? Kalau hidup kita suka memperbandingkan diri kita dengan orang lain, tidak akan ada rasa syukur yang sungguh-sungguh mengalir dalam diri kita. Karena yang akan timbul adalah satu sifat iri hati dan dengki. Kita mulai mencari-cari pembelaan bagi diri kita supaya kita memiliki nilai lebih daripada orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bagi kita pada ayat yang pertama ini, iri hati hanya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Akibat dari satu sifat, akibat dari dosa iri hati ini, kita harus sadari betul, kalau masih ada dosa iri hati di dalam diri kita, maka sesungguhnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pendengar suara pertobatan berada, kalau masih ada rasa iri hati di dalam diri kita sebagai orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sesungguhnya dikatakan engkau sedang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kain merusak hubungannya dengan Tuhan. Anak sulung yang dalam kisah anak yang hilang juga merusak hubungannya dengan Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja Tuhan, jika masih ada rasa iri hati dan dengki, engkau sedang merusak pelayananmu, engkau sedang merusak hubunganmu dengan Tuhan, engkau sedang tidak dimurnikan oleh imanmu, oleh rasa syukurmu, tetapi engkau sedang dikuasai oleh hawa nafsumu, oleh ego yang terus-menerus menguasai hidup kita. Allah mau hari ini kembali kita sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa iblis memang mau menguasai kita. Iblis mau menjajah kita dengan satu ego yang terus-menerus ingin dipupuk di dalam diri kita, yang menghasilkan iri hati, yang menghasilkan dengki, yang mau memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akibat daripada rasa iri hati dan dengki di dalam firman Tuhan, baik dari kisah Kain dan Habel, baik tentang kisah dari anak sulung yang anak bungsu yang hilang, dikatakan bahwa akibatnya ada satu kerusakan yang timbul di dalam diri mereka, baik kepada Kain maupun kepada anak sulung. Hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Hubungan Kain dengan bapa menjadi rusak, dengan orang tuanya menjadi rusak, dengan adiknya menjadi rusak. Anak sulung juga mengalami hal yang demikian. Hubungannya dengan Tuhan menjadi rusak, hubungannya dengan bapaknya menjadi rusak. Karena rasa iri yang tidak bisa dikuasai di dalam diri. Pada ayat yang kedua dalam kitab Yakobus ini katakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh.
Dan kemudian dikatakan kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ketika kita memperhatikan bagian-bagian ini, dari timbul keinginan tentang sesuatu hal, untuk memiliki satu hal, untuk dapat melakukan sesuatu hal. Dari timbul keinginan itu dikatakan, karena rasa tidak mampu di dalam diri, karena suka memperbandingkan diri, dikatakan akhirnya engkau membunuh. Kain membunuh Habel karena dia merasa bahwa dia tidak mencapai titik seperti yang Habel punya. Allah tidak mengindahkan persembahannya, Allah lebih mengindahkan persembahan Kain, lebih mengindahkan persembahan Habel. Lalu Kain menjadi marah dan membunuh. Sifat iri hati akan menimbulkan suatu emosi di dalam diri kita, menimbulkan satu kemarahan dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa menguasai sifat ini, dikatakan maka akan timbul kerusakan-kerusakan dalam diri kita. Hubungan kita dengan Allah, hidup kita pun sendiri menjadi rusak. Bagian yang pertama dikatakan, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Bagian yang kedua dikatakan, iri hati merusak hubungan kita dengan sesama kita. Kita menjadi seperti terpecah-pecah. Kalau dengan tetangga kita pun kita iri hati, dengan sebelah rumah kita iri hati. Lah kok keluarganya harmonis banget, kok suaminya baik banget, suami saya tidak baik, keluarga saya tidak harmonis. Lalu kita mencari-cari kelemahan-kelemahan orang tersebut, lalu kita sebarkan kepada orang lain, supaya tidak ada puji-pujian terus-menerus kepada keluarga yang ada di tetangga kita. Kita yang menjadi rusak. Allah akan tetap membela orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi orang yang menyebarkan fitnah, orang yang sungguh-sungguh mengobarkan rasa iri hatinya dengan segala hal, sungguh-sungguh akan merusak dirinya sendiri, merusak hubungannya dengan sesama. Karena iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan sesama kita. Dan yang ketiga akan merusak diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak mencapai tujuan kita, maka akan timbul yang namanya putus asa di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kalau dalam diri kita sudah timbul rasa putus asa yang mendalam? Kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, karena ego kita lebih menguasai kita. Firman Tuhan katakan karena nafsumu, karena hawa nafsu yang menguasaimu. Saudara, kalau sampai hari ini ada sesuatu hal yang belum sampai yang bisa kita capai dalam kehidupan kita, ingatlah firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Engkau harus berdoa. Karena orang yang berdoa adalah orang yang bersyukur. Orang yang berdoa adalah orang yang punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang menikmati kehidupannya dengan baik dengan Tuhan. Orang yang berdoa akan menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh sesamanya. Bahkan Tuhan pun dimuliakan dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan pada ayat yang kedua ini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dari keinginan hawa nafsu, dari kedagingan, sifat-sifat duniawi yang menguasai tadi. Sesungguhnya dikatakan firman Tuhan, sekalipun itu kita lakukan, sekalipun kita iri, sekalipun kita dengki, kita membunuh, kita bertengkar, kita berkelahi, engkau tidak akan memperoleh apa yang engkau tuju. Ini yang diingatkan firman Tuhan. Lah kalau kita membunuh, kita pastinya masuk penjara. Kalau kita bertengkar, kita otomatis merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita bertengkar bersama. Tetapi Allah mau supaya pribadi lepas pribadi kita sungguh-sungguh menyadari ini siasat si iblis dalam kehidupan kita. Ini cara iblis membuat kita menjadi jatuh. Ini cara iblis membuat kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena dikatakan jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita masih memiliki sifat iri hati, bahkan di dalam gereja pun hal yang sama. Sesama pelayan Tuhan, sesama worship leader, pemain musik, penari tamborin, bahkan pengkhotbah, jika masih memiliki rasa iri hati, sesungguhnya engkaulah yang harus bertobat.
Sebelum melayani lebih jauh harus ada pertobatan dalam diri sendiri. Murnikan dulu kembali pelayanan kita. Karena kalau kita melayani dengan satu sifat iri hati, ingin memperbandingkan si A si B dengan hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Bukankah Allah berkata, masing-masing kita hidup dengan porsi kita masing-masing. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh diurapi, diberkati dengan suaranya, mungkin kita adalah pribadi yang sungguh diurapi dengan senyuman kita. Mungkin kita diurapi dengan tutur kata kita, sehingga masing-masing mengambil pada porsinya. Tetapi karena kita ingin lebih mendapatkan pujian, kita mau mencuri pujian orang lain dengan rasa iri kita, dengan kita memperbanding-bandingkan diri kita, kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat yang seharusnya kita terima menjadi hilang, berkat yang seharusnya kita terima menjadi berpindah kepada orang lain. Karena rasa iri akan merusak berkat Allah dalam kehidupan kita. Cuman yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita dibebaskan, supaya hidup kita dilepaskan, supaya hidup kita dimurnikan dari rasa iri hati dan dengki ini? Yang pertama dikatakan, bertobatlah dari cara memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Bertobatlah dengan cara memperbandingkan berkat-berkat yang kita terima dengan berkat orang lain. Bertobatlah dari cara kita memperbandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang miliki. Allah mau kita hidup dengan bersyukur. Orang yang bersyukur akan sungguh-sungguh dapat terlepas dari rasa iri hati dan dengki. Apapun yang dia punya, apapun yang dia miliki, dia katakan thanks God. Terima kasih Tuhan. Dan itu akan membuat hidupnya secara pribadi menjadi bahagia. Akan membuat hidup jemaat Tuhan menjadi bahagia. Kalau rasa syukur terus menerus ada dalam diri kita. Tetapi rasa iri hati akan merusak kebahagiaan kita sendiri. Mari bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, pulihkan hidup kita dari rasa iri hati. Karena ketika kita sudah lepas dari rasa iri hati dan dengki, kita akan mengerti bagaimana kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan hidup kita semakin indah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak terus dikuasai rasa iri hati? Bagian yang kedua dikatakan, tambah-tambahkan nikmat syukur dalam diri kita. Karena dengan bersyukur, kita sungguh-sungguh dapat dilepaskan dari rasa iri hati dan dengki ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian selanjutnya, supaya kita terlepas dari rasa iri hati ini, ayat yang kedua dikatakan, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah bersyukur kepada Tuhan di dalam doa, banyak-banyaklah bermohon dengan Tuhan di dalam doa, banyak-banyaklah berdoa tentang satu harapan, tentang satu asa, tentang satu kerinduan hati, tentang pelayananmu, tentang pekerjaanmu, rumah tanggamu, sehingga ketika doa-doa kita membungkus seluruh aktivitas kehidupan kita, maka doa-doa kita itu akan menghasilkan ucapan syukur yang mendalam dalam diri kita. Dan dengan doa kita sungguh Allah akan menjawab dengan banyaknya pintu-pintu berkat yang akan terbuka. Orang yang berdoa sesungguhnya sedang mempersiapkan diri membuka pintu-pintu berkat dalam kehidupannya secara pribadi. Tetapi orang yang menimbun rasa iri hatinya, hidupnya tidak akan pernah tenang, hidupnya akan terus mengalami kekecewaan, hidupnya akan terus mengalami tekanan, hidupnya akan terus penuh dengan kegelisahan, hidupnya akan terus penuh dengan kekhawatiran, karena dia mau mencuri yang bukan menjadi bagiannya. Orang iri hati adalah orang yang mau mencuri apa yang bukan menjadi bagiannya. Dan dikatakan firman Tuhan, hidup kita hanya akan menjadi rusak. Rusak hubungan kita dengan Tuhan, rusak hubungan kita dengan sesama. Kita merusak diri kita sendiri. Karena rasa iri hati, itulah yang iblis inginkan untuk menjatuhkan Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjatuhkan seluruh pendengar suara pertobatan, untuk menjatuhkan orang-orang yang berusaha bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita, jauhkanlah rasa iri hati dari hidup kita, sehingga hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana harus kita sungguh-sungguh mengikuti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dilatih, tetapi tidak cukup hanya sebatas latihan. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita.
Ketika hari ini kita mendengar firman Tuhan, mari kita praktekkan bersama-sama. Kita mau lepaskan diri kita dari rasa iri hati. Kita mau bunuh rasa iri hati dalam diri kita. Kita mau tumbuhkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita masih hidup dalam iri hati, kita tidak akan sungguh-sungguh dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Padahal rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi rasa iri hati akan menimbulkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Hidup dengan berdamai dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan sesama. Hidup berdamai dengan diri kita sendiri. Jauhkan rasa iri hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Berkat kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Allah mau supaya kami bertobat dari rasa iri hati dan dengki dalam hidup kami. Karena semuanya itu hanya merusak hidup kami ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus kami semakin memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Semakin memelihara hubungan baik dengan sesama. Semakin memelihara hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kami menjauhkan sifat iri hati dan dengki. Dengan kami menjauhkan dosa iri hati dan dengki dari kehidupan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang meneguhkan, menguatkan kami, yang sungguh-sungguh membuat kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh teguh berdiri dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, dengan iman percaya kami dalam Engkau Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.